Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Ferry di channel Bapak Kefatir Nursery. Pada kesempatan kali ini, saya mau menjawab pertanyaan-pertanyaan yang suka ada di YouTube saya ya. Jadi untuk session kali ini, saya mau judulnya adalah Q&A tentang anggur import ya. Jadi di sini saya sudah rangkum beberapa pertanyaan yang sering muncul di YouTube saya ya. Dari para teman-teman atau subscriber saya. Jadi untuk yang pertama saya ucapkan terima kasih untuk teman-teman yang sudah subscribe di channel YouTube saya ya. Karena dengan subscribe dari teman-teman itu saya selalu semangat dalam membuat video-video baru tentang budidaya anggur ini. Ya, jadi buat yang pertama itu saya mau perkenalan dulu ya. Nama saya adalah Ferry. Saya ini dari Purwokerto, Jawa Tengah ya. Kabupaten Banyumas ya. Jadi yang pertama itu sering sekali ada pertanyaan ya. Ini cukup unik ya. Jadi mungkin karena teman-teman tidak berasal dari daerah Banyumas ya. Makanya itu sering ada pertanyaan begini teman-teman ya. Mas, kenapa nama channelnya itu Bapak Kefatir Nursery? Apakah masih saudara dengan Grab Nursery yang lain? Ya, jadi ini pertanyaan yang memang untuk perkenalan mungkin bisa saya bahas sedikit ya. Jadi untuk kenapa nama channelnya adalah Bapak Kefatir Nursery. Jadi teman-teman di sini saya memang selain hobi menanam anggur ya, saya ini memang usahanya adalah jualan bibit teman-teman ya. Jadi bibit apa aja saya jualin. Jadi untuk nursery ini memang kalau di bahasa Indonesia kan itu berarti adalah kebun bibit ya. Jadi kalau Bapak Kefatir Nursery itu kalau di bahasa Indonesia kan itu bapaknya itu kalau di Banyumas itu adalah ayahnya. Kemudian untuk Fatir sendiri adalah nama anak saya ya. Jadi Bapak Kefatir Nursery itu artinya adalah kebun bibit Bapak Kefatir ya. Jadi buat teman-teman yang baru gabung, berikut adalah perkenalan dari saya ya. Buat teman-teman yang baru gabung di channel ini. Jadi channel ini itu dibuat karena memang di sini saya pengen berbagi pengalaman saya selama ini menanam anggur teman-teman. Jadi bukan saya bermaksud menggurui ya, tapi di sini saya hanya berbagi pengalaman saya selama ini menanam anggur, teman-teman. Jadi saya bukan seorang ahli dalam bidang anggur, itu bukan, teman-teman. Jadi saya selalu bilang di channel saya ini, mari sama-sama belajar ya. Di channel YouTube Bapak Kefatir Nursery ya. Karena saya sendiri pun masih belajar. Ya, langsung saja ke Q&A ya. Untuk biasa yang sering muncul di pertanyaan itu, varietas anggur apa yang mudah berbuah, Mas Ferry ya. Ya, jadi saya jawab ya. Jadi ini jawaban saya ini bukan berarti yang pernah saya tanam di kebun mini saya ini saja, tapi ini berdasarkan memang selama ini saya main di tempat kebun-kebun teman-teman saya ya. Itu saya sering menjumpai varietas-varietas yang sama dan memang untuk varietas itu memang mudah berbuah, teman-teman. Jadi ini bukan dari pengalaman di kebun saya saja, tapi saya rangkum di beberapa tempat teman itu. Kalau varietas yang mudah berbuah itu yang selama ini sering saya jumpai itu satu mungkin ada Jupiter, yang kedua ada Ninel ya, yang ketiga itu Baikonur New, kemudian yang empat ada Veles, kelima itu Heliodor, kemudian ada Academic, Gosvi, Everest, Trans ya, dan juga Jubil ya. Terus ya banyak teman-teman ya, sebenarnya itu lebih dari 20 varietas teman-teman ya. Namun yang saya sebutkan tadi memang menurut saya kalau kategori mudah berbuah iya. Tapi sebenarnya masih banyak teman-teman ya. Karena mungkin kalau saya sebutkan semuanya nanti terlalu panjang ya. Itu tadi contoh saja. Nah, kemudian ada Dickson juga ya. Dickson itu juga mudah berbuah juga teman-teman ya. Ya, mungkin itu masih banyak lagi ya teman-teman ya. Saya sebutkan beberapa saja. Kemudian ke pertanyaan selanjutnya itu tentang bagusan bibit grafting atau sambung pucuk. Nah, ini saya jelaskan dulu teman-teman ya. Jadi kalau bibit grafting itu seperti ini ya. Ini ada cutting ya atau rootstock. Kemudian kita CCP entres seperti ini ya. Ini menjadi bibit grafting. Kemudian kalau bibit yang sambung pucuk itu biasanya di sininya yang disambung teman-teman. Jadi setelah ini trubus ya, misalnya ini cutting ya, terus sudah tumbuh tunas ini disambung, ini menjadi sambung pucuk. Kalau untuk bagusan mana, ini saya bicara di kebun saya saja ya.
Di kebun saya ini sekitar ada 20 varietas anggur ya, yang 90% adalah hasil grafting teman-teman. Dan selama ini saya belum menemukan kendala atau apapun ya. Jadi menurut saya untuk bibit grafting itu kalau di tempat saya pribadi itu bagus-bagus saja teman-teman ya. Karena memang biar bagaimanapun ini grafting ini kan dihasilkan dari cutting atau rootstock yang sehat ya. Jadi saya rasa setelah menyatu dengan bagus, otomatis ini juga akan bagus juga pertumbuhannya. Jadi mungkin begitu teman-teman ya. Kemudian ada juga yang sambung pucuk ya. Ada beberapa pohon yang sambung pucuk juga pertumbuhannya pun bagus ya. Jadi kalau saya rasa kalau bagusan mana, jawaban saya sama-sama bagus ya. Dengan catatan memang kalau grafting, ini kalau cuttingnya bagus, sehat seperti ini, seharusnya hasil grafting pun ini akan bagus. Juga ada yang lebih bilang juga kalau sambung pucuk juga lebih bagus ya. Memang semuanya bagus sih karena menurut saya. Jadi saya tidak mengistimewakan bibit dari sambung pucuk atau grafting. Jawaban saya adalah sama-sama bagus. Bahkan ada juga yang dari on root pun ya. Beberapa jenis saya lihat teman-teman saya. On root itu maksudnya batang cutting anggur import langsung yang ditancap kemudian keluar tunas dan dipelihara. Itu ada beberapa jenis juga yang selama ini saya jumpai di tempat teman-teman saya itu bisa berbuah teman-teman. Ya, kemudian ada juga hasil cangkok ya. Cangkok juga saya perhatikan di beberapa teman yang sering saya main ke sana itu ada juga yang sampai berbuah. Ya, jadi menurut saya untuk bagusan mana lebih baik kita tanam saja, kita bandingkan sendiri ya. Jadi nanti kita tahu hasil mana yang lebih bagus. Tapi untuk bagusan mana, untuk keempat perbanyakan anggur itu saya bilang semuanya bagus-bagus saja sih teman-teman ya. Semua tergantung dari kesuburan tanaman ya. Ya mungkin seperti itu. Kemudian ada juga pertanyaan bagusan rootstock yang besar atau yang kecil. Nah, jadi untuk rootstock anggur itu memang biasanya kan ada yang kecil seperti ini ya. Ya sedang lah, nggak kecil-kecil banget. Sama ada yang biasanya ukurannya jumbo ya. Jumbo kayak gini. Ini bagusan mana? Ini sama-sama bagus teman-teman ya. Jadi mau ini gede, mau ini kecil, ini nggak masalah teman-teman. Jadi nanti kalaupun yang kecil ini sama yang gede ini, setelah pohon ini tumbuh ya, ini kalau yang besar itu biasanya entres ini ya, setelah tumbuh ini gedenya kan akan sama dengan ini. Kalau ini nanti gedenya bisa bareng. Maksudnya kan gitu teman-teman ya. Setelah sekunder dibatasi itu biasanya nutrisinya akan lari ke ini ya, cabang primernya, kemudian nanti bisa membesarkan baik rootstock ini yang kecil maupun yang besar. Itu menurut pengalaman saya selama ini seperti itu. Jadi kalau rootstock besar atau kecil, bagusan yang mana, saya rasa sama-sama bagus sih teman-teman. Semua tergantung dengan dari ini perakarannya. Kalau dua-duanya bagus ya dua-duanya bagus teman-teman. Jadi kalau kesuburan pohonnya bagus, kemudian perakarannya sama-sama bagus, saya rasa baik besar maupun kecil itu sama-sama bagus. Malahan ini sih biasanya ya, kalau yang kecil itu biasanya perakarannya jauh lebih cepat banyak ya dibandingkan kalau yang besar. Tapi untuk sejatinya kalau bagusan mana itu saya bilang sama-sama bagus. Jadi bukan saya di sini memang tidak bilang bagusan mana ya, tapi sama-sama bagus ya. Karena memang saya juga sering kok tanam anggur dengan rootstock yang besar dan kecil itu sama saja hasilnya teman-teman. Nah kemudian setelah bagusan rootstock yang gede atau yang kecil, ini sering ada pertanyaan media tanam yang bagus itu apa ya? Ya di sini kalau untuk media tanam berarti ada dua versi yang harus saya jawab ya. Yang pertama itu kalau kita tanam di planter bag ataupun di pot ya. Seperti tempat saya ini rata-rata menggunakan planter bag dan juga pot karena saya tanamnya itu di lantai 2 rumah saya ya. Memang hanya skala hobi. Kalau untuk media tanam yang dipakai saya ini kalau di pot dan planter bag ini saya menggunakan media tanam yang poros. Jadi media tanam yang poros adalah media tanam yang kalau kita siram air itu akan keluar dengan cepat atau porosivitasnya itu sangat tinggi teman-teman. Ya kenapa saya gunakan media tanam yang poros ya? Karena memang kalau ditanam di pot ataupun planter bag ini memang tidak
diperkenankan untuk air ini bisa terjebak ya, atau tidak poros ya. Karena kalau media tanamnya tergenang, ini medianya tidak poros, ini pas kita siram tergenang malah akan terjadi busuk akar teman-teman. Tapi kalau kita tanam di pot atau planter bag seperti ini dengan media tanam yang poros, ini pasti saat kita siram berapa liter air pun pasti airnya akan langsung mengalir ke bawah, sehingga tidak terjadi genangan air dan tidak menjadikan busuk akar. Nah, kemudian kalau kita tanam di tanah langsung atau istilahnya adalah grounding, nah ini juga teman-teman yang harus dilakukan menurut saya dari berbagai atau beberapa orang teman saya yang melakukan tanam grounding atau skala kebun dengan langsung di tanah, itu catatan saya mengatakan memang rata-rata melakukan pengolahan tanah ya. Jadi pengolahan tanah itu bisa dikasih pupuk kandang atau bisa dikasih pupuk-pupuk yang lain, sehingga media tanamnya itu pas ditanami bibit itu bisa membantu mengangkat pertumbuhan daripada bibit anggur yang ditanam di tanah tersebut. Tapi ada juga teman-teman saya yang tanpa pengolahan lahan ya, tapi di sana menggunakan rustok-rustok yang memang cocok di tanah tersebut. Jadi mungkin kalau tidak dilakukan pengolahan tanah ya, ini mungkin memang beberapa rustok ini cocok di beberapa jenis tanah juga. Jadi mungkin kalau tidak dilakukan pengolahan lahan, itu mungkin harus dilakukan penanaman rustok dulu ya. Jadi kita tahu nanti rustok apa yang memang cocok di tanah tersebut ya. Ya, mungkin jawaban saya seperti itu teman-teman ya. Tapi memang rata-rata sih kalau saya lihat di perkebunan anggur yang besar, itu yang pertama mungkin dilakukan pengolahan lahan dulu ya. Dan juga kalau untuk biasanya memang rustok kalau di grounding cukup berpengaruh ya. Karakteristik tanahnya mungkin berbeda-beda ya. Jadi mungkin rustoknya juga cocok-cocokan. Ya itu mungkin dari jawaban saya saja, karena saya ini awam ya teman-teman ya. Saya hanya belajar tanam anggur itu ya otodidak ya. Saya justru sering belajar dari YouTube juga. Jadi terima kasih buat teman-teman yang selama ini sudah berbagi pengalamannya lewat YouTube ya. Karena dari channel teman-teman juga saya bisa belajar tanam anggur. Ya, jadi banyak sekali yang sering saya lihat ya, baik di dalam negeri, bahkan channel-channel di luar negeri pun saya sering lihat ya, bagaimana cara mereka menanam atau berbudidaya anggur. Ya, kemudian ini ada juga sering pertanyaan itu, pupuknya apa? Nah, ini kalau pengalaman saya saja di kebun mini saya ya. Jadi saya biasanya itu menggunakan kalau di masa pertumbuhan itu hanya menggunakan NPK 16-16-16 dan juga magnesium sulfat. Kemudian asam humat ya. Di asam humat itu saya juga gunakan asam humat karena memang saya rata-rata tanam di sini planter bag dan juga pot ya. Asam humat itu lebih digunakan untuk menetralisir kejenuhan pemberian pupuk ya, yang kita berikan setiap seminggu sekali teman-teman ya. Ya, jadi kalau di masa pertumbuhan saya biasa menggunakan NPK, magnesium sulfat, dan juga asam humat. Nah, untuk dosisnya berapa? Dosisnya itu menurut ukuran pohon. Jadi kalau pohonnya masih kecil ya kita kasih dosis yang kecil-kecil saja. Setelah pohonnya tambah tinggi, nanti dosisnya tambah. Seperti itu aja. Dan juga untuk beberapa pohon juga saya pakai Abemic teman-teman. Kalau Abemic itu pupuk yang kita buat ya, itu berupa pekatan A dan juga pekatan B. Ya, jadi bedanya kalau menggunakan Abemic itu pengaplikasiannya itu 1-2 hari sekali, itu rutin. Kalau pakai NPK, magnesium sulfat, dan asam humat itu saya gunakan 1 minggu sekali. Jadi bisa dipilih ya, mau pakai Abemic silahkan, mau pakai NPK, magnesium sulfat, dan asam humat itu juga boleh. Tapi jangan dikombinasi, nanti takutnya overdosis pupuk teman-teman ya. Kemudian kalau di masa pembuahan ya, ini menurut pengalaman saya ini ya teman-teman ya, kalau menggunakan Abemic ini saya tidak menggunakan pupuk lain. Jadi saya terus menggunakan Abemic ya. Kalau saya pengen buahkan ya tinggal saya pruning ya. Ini terjadi juga di pohon Dickson ya. Dickson saya itu yang di belakang itu juga masih menggunakan Abemic sampai sekarang ya. Dan pembuahannya cukup bagus ya. Sekarang pembuahan kedua dan masih sama menggunakan Abemic setiap 1-2 hari sekali. Kadang-kadang kalau
lagi nggak sempat waktunya ya 2 hari sekali ya. Itu bisa berbuah juga teman-teman ya. Dan kalau yang menggunakan NPK itu kalau di masa pembuahan ya, itu saya biasanya aplikasikan 4 kali pupuk generatif ya. Apa aja itu ada MKP, KNO3 putih, dan Karate plus boroni. Biasanya saya kasih 1 sendokan ya. Saya larutkan dalam 5 liter air kalau di pembuahan ya. Kemudian saya pruning. Kemudian 1 minggu setelah pruning, sekarang saya lagi menggunakan NPK grower dan hasilnya cukup bagus dan saya rasa ngirit pupuk juga ya. Karena sekarang harga pupuk mahal sekali dan setelah saya pruning menggunakan NPK grower terus ya sampai Vereson itu untuk sekarang ini hasilnya cukup memuaskan teman-teman. Ya, jadi itu. Kemudian oh ya, ini pertanyaan sering sekali muncul ya. Pembuahan anggur di bud berapa? Nah, ini kalau ini memang saya nggak bisa kasih jawaban pasti teman-teman ya. Karena memang teknik pembuahan anggur itu kan banyak ya. Ini saya bicara tentang di sini saja ya, pengalaman saya saja. Karena kalau maksudnya saya tidak mau ngasih tahu, maksudnya ini harus bud berapa itu menurut saya memang bukan ilmu pasti teman-teman ya. Jadi kalau saya bilang pasti di bud 9 buah itu juga belum tentu ya. Karena selama ini memang untuk varietas anggur ini kan banyak teman-teman ya. Bahkan ada yang pernah bilang juga kalau masing-masing varietas anggur itu punya karakteristiknya sendiri-sendiri ya. Itu kan dari beberapa teman juga bilang begitu. Ada juga yang bilang semua anggur itu dibuahkan dengan cara yang sama ya, dengan teknik yang tertentu. Itu juga saya percaya saja teman-teman. Karena memang kalau dari referensi saya sering lihat di YouTube ya, baik di YouTube di teman di dalam negeri maupun luar negeri, memang kalau kita lihat cara pembuahannya ya, memang itu begitu dan hasilnya ini bisa berbuah ya. Ya, tentu saja kalau menurut saya ya, ini kalau pembuahan di bud berapa, kalau teman-teman ragu ya, itu setelah pemupukan misalnya 4 kali, itu teman-teman bisa pruning di bud-bud antara bud pendek dan panjang. Maksudnya adalah bud medium ya. Itu mungkin lebih lebih akan menghasilkan buah ya, bisa dikatakan begitu. Jadi di antara ragu-ragu ya, kalau kependekan kan takutnya nanti tidak bawa buah. Kadang-kadang kalau terlalu tinggi itu kan jatuhnya podas pucuk maksudnya ya. Tapi kalau main pruning itu bisa, kalau di medium saja mungkin lebih aman teman-teman. Mungkin rata-rata juga bisa ya. Kalau pembuahan pertama itu bisa nyoba di bud 7, 8 atau 9 ya. Itu bisa. Kalau di bud-bud panjang itu jatuhnya kan podas pucuk ya. Nah, kalau podas pucuk itu harapan berbuahnya justru lebih tinggi teman-teman. Kenapa begitu? Karena memang anggur itu kan dominasi apikal ya, atau nutrisi itu memang banyaknya itu di ujung. Jadi kalau kita kasih pupuk generatif, ya maksudnya pupuk pertumbuhan itu pasti kan ujungnya selalu tumbuh ya. Itu pun sama kalau kita kasih pupuk generatif juga pasti nutrisinya itu akan masuk di ujung-ujung dulu. Makanya kalau kita podas pucuk ya, kita bicara podas pucuk kan maksudnya pembuahan yang panjang ya. Misalnya dari bud 17, 18, 19 atau 5 bud teratas, itu kan namanya podas pucuk ya. Itu memang harapan berbuahnya lebih tinggi. Untuk semua jenis anggur, saya rasa kalau dibuahkan dengan podas pucuk, harapan berbuahnya jauh lebih tinggi. Tapi memang makan tempat itu pasti teman-teman. Karena memang nanti akan tunasnya itu semakin panjang, dan semakin panjang. Kalau tempat saya ini rata-rata menggunakan pruning ya. Jadi pruningnya itu biasanya saya pakai medium dulu ya. Ya tadi bud 7, 8, 9, selanjutnya saya buahkan lagi itu di belakang setelah buah ya. Kalau masih bisa atau budnya besar itu biasanya seperti itu teman-teman. Ya, jadi menurut saya justru kalau pembuahan itu bagusnya di bud berapa, alangkah lebih baiknya teman-teman coba sendiri di rumah. Jadi teman-teman bisa lakukan ya beberapa teknik, bisa referensi dari misalnya YouTube siapa silahkan, atau teman-teman biasanya belajar dari YouTube, itu bisa teman-teman praktekkan dulu di rumah. Jadi nanti teman-teman malah tahu. Jadi anggur saya ini bagusnya dibuahkan di bud pendek, bud sedang atau bud panjang. Itu sebenarnya nggak masalah teman-teman. Jadi
memang kalau saya bilang ilmu pasti ya, saya nggak bisa memastikan teman-teman. Saya di sini bukan ahli, tapi alangkah lebih baik mungkin kita bisa mencoba di boot-boot tertentu ya, agar kita tahu bagaimana sih karakteristik anggur yang saya tanam ini. Ya, kira-kira begitu teman-teman. Jadi alangkah lebih baik teman-teman lebih baik mencoba saja, baik itu di boot pendek, boot sedang atau boot panjang. Nggak usah ragu teman-teman, selama itu maksudnya tersiernya itu sudah matang, dalam artian sudah hampir coklat, kemudian boot-bootnya besar-besar, ini saya rasa teman-teman harus nyoba buahkan. Jadi jangan ragu menurut saya ya, karena kalau kita ragu justru malah pada nantinya kita nggak pruning-pruning teman-teman. Jadi terlalu banyak yang kita tanyakan, akhirnya kita sendiri ragu ya. Menurut saya jangan ragu-ragu teman-teman ya. Jadi kalau mau buahkan anggur silahkan dibuahkan saja teman-teman. Jadi kalau tersiernya memang sudah coklat, sudah bagus, kemudian boot-bootnya juga besar-besar, ya teman-teman harus mencoba dibuahkan. Masalah hasilnya ya kita itu pasti akan tahu nanti hasilnya. Jadi kalau kita nggak nyoba ya kita nggak tahu mau berhasil atau enggak. Jadi menurut saya seperti itu. Kemudian selanjutnya ini obat jamurnya pakai apa ya? Ini kalau di tempat saya itu jamur kan biasanya ada 3 ya. Nah kalau jamur yang biasanya ada di belakang daun ya, warnanya putih-putih seperti itu, kalau nggak salah namanya jamur Donimildo ya, itu saya pakai antrakol saja biasanya udah hilang ya. Kemudian ada juga jamur yang warnanya kuning ya, itu kalau nggak salah Poderimildo apa ya namanya ya, kalau saya salah maaf ya. Jamur kuning itu biasanya pakai ditan teman-teman, fungisida ditan. Kemudian ada juga jamur embun tepung. Embun tepung itu biasanya ada di sini atas dan di belakang daun ya, warnanya itu seperti tepung. Jamur embun tepung itu bukan hanya menyerang daunnya, kalau buahnya terkena juga mengakibatkan buahnya itu bisa pecah teman-teman. Dan kalau untuk jamur embun tepung itu saya biasanya menggunakan fungisida Amistartop. Nah itu kalau pengalaman di tempat saya. Kemudian insektisida pakai apa? Insektisida ya, ini saya punya 3 merek insektisida. Biasanya saya pakai Regen, kadang juga saya pakai Abasel, kadang juga saya pakai Kurakron ya, kadang juga pakai Starban. Ini saya punya 4 merek insektisida ya, karena saya biasanya bukan buat nyemprot ini aja sih, pohon anggur ya. Jadi saya biasanya ada kebun kecil-kecilan juga, ada pohon durian, ada pohon alpokat juga, ada jeruk juga di kebun ya. Itu saya seringnya saya gonta-ganti aja itu insektisida. Nah, kira-kira begitu teman-teman ya. Jadi saya tidak mematok satu merek ya. Ya, karena memang saya sering gonta-ganti aja sih teman-teman ya. Untuk berapa minggu sekali itu bisa teman-teman aplikasikan per minggu sekali ya. Kemudian bisa di selang-seling ya, misalnya insektisida hari Minggu ya, maka nanti fungisida di hari Rabu itu bisa. Ya, kemudian apakah Mas Ferry menggunakan POC? Ya, saya sering menggunakan POC. Untuk saat ini saya aplikasikan 2 minggu sekali. POC-nya itu dari fermentasi urin kelinci yang saya campur dengan daun kelor ya. Nah, kadang juga saya menggunakan POC dari fermentasi kotoran kambing ya, atau kohe kambing. Jadi saya punya 2 POC ya. Yang pertama dari urin kelinci, yang kedua dari kohe kambing. Ini sering saya aplikasikan, kadang 2 minggu sekali, kadang seminggu sekali teman-teman. Ya, ini saya tetap pakai teman-teman ya untuk POC. Nah, kemudian ada juga yang tanya, Mas berapa panjang primer? Nah, berapa panjang primer ini tergantung dari tempat teman-teman menanam, atau ya bisa dikatakan tempatnya ya. Maksudnya kalau memang teman-teman maunya tinggi primernya ya silakan saja, tapi memang kalau untuk panjang pohon itu kan saya sering bilang ya, dikondisikan dengan media tanam yang digunakan. Contoh kalau di grounding itu saja bebas saja teman-teman, mau panjang primer, sekunder, tersier berapa meter. Ini karena kalau kita menggunakan media tanah atau grounding, atau ini media yang besar sekalian ya, itu saya rasa akan tercukupi untuk nutrisinya teman-teman. Tapi kalau memang medianya terbatas ya mungkin jangan terlalu tinggi-tinggi banget ya.
Oke, contoh saja saya akan menggunakan planter bag dan pot ukuran 100 liter ya. Ini rata-rata ini saya untuk panjang primernya hanya 2 meteran, kemudian sekundernya juga 2 meteran, tersiernya juga 1,5 sampai 2 meter. Itu awal-awal sebelum di pruning ya. Ya, karena memang saya menimbang-nimbang juga media tanamnya kecil ya. Jadi saya rasa kalau terlalu banyak percabangan atau terlalu panjang percabangannya, takutnya nanti nutrisinya tidak tercukupi. Itu yang menjadi ketakutan saya kan memang seperti itu. Apalagi nanti kalau buahnya misalnya banyak banget kan, takutnya nutrisinya juga tidak tercukupi. Jadi untuk panjang primernya memang sesuai dengan kebutuhan dari teman-teman saja. Kan kadang juga ada yang bisa tinggi ya, tinggi sampai 3 meter, 4 meter untuk naungan di depan rumah itu banyak sekali. Dan ini nggak masalah, memang sesuai dengan kebutuhan dari teman-teman saja. Untuk panjang sekunder berapa meter? Ya saya sudah pernah bilang untuk panjang sekunder juga terserah teman-teman saja ya. Sesuai kebutuhan saja silahkan dan menyesuaikan juga tempat tanam ya. Jadi begitu teman-teman ya. Ini bebas saja silahkan mau berapa panjangnya. Kemudian untuk tersier juga sama ya. Jadi kalau memang tempatnya terbatas ya tersiernya nggak usah panjang-panjang banget ya. Dibatasi berapa meter itu boleh. Silakan aja teman-teman berkreasi. Karena saya selalu bilang mari berkreasi untuk pohon anggur kita ya. Jadi kita yang ngatur pohon anggurnya, jangan sampai kita yang diatur pohon anggur. Itu sering sekali saya bilang pada teman-teman ya. Ya kemudian ini bagus tersier dari tunas air atau dari bud ya. Ini jawaban saya bilang sama-sama bagus teman-teman. Jadi kalau memang pertamanya memang dibentuk dari tunas air dan memang hasilnya bagus, bisa serentak, sama-sama tinggi, sama-sama besar, ya kenapa tidak kita menggunakan tunas air. Tapi kalau memang ternyata tunas air tidak tumbuh sesuai harapan, kecil-kecil dan juga mungkin kurang bagus, ya apa salahnya kita pecahkan bud sebagai tersier. Ya menurut saya seperti itu. Jadi jawabannya sama-sama bagus. Ya kemudian bagus pruning atau potes pucuk, ini jawabannya ya sama-sama bagus sih teman-teman ya. Cuma memang kalau potes pucuk biasanya ini cenderung buah itu akan jauh malainya lebih panjang dan juga buahnya jauh lebih besar ya. Itu menurut pengalaman saya lihat di tempat beberapa teman seperti itu. Karena memang kalau teman-teman saya itu membuahkan dengan cara potes pucuk itu hasil buahnya memang jauh lebih besar dan juga tangkainya jauh lebih panjang. Ya memang seperti itu sih. Tapi kalau pruning pun juga kalau memang jenisnya memang buahnya bisa panjang dan juga malainya panjang, buahnya besar, ya pasti besar juga sih. Itu kadang-kadang juga sesuai varietasnya ya. Ya kira-kira seperti itu ya. Tapi memang kalau saya lihat-lihat itu di beberapa tempat teman, kalau di potes pucuk memang hasil buahnya itu tanpa GA3 pun akan jauh lebih panjang dan juga ukuran berinya jauh lebih besar. Itu memang selama ini saya main di tempat teman-teman saya, makanya saya berani bilang seperti ini pada teman-teman di rumah. Nah kemudian bagus itu pruning setelah berbuah itu bagusnya itu mundur atau maju ya, maksudnya gini ya, kan misalnya ini buah ya, buah katakanlah di bud 9 ya, itu bagusnya buah kedua itu kita mundur di bud ke sini mundur ya, bud ke-7 atau kita maju dari bud 9 ini. Nah ini saya kasih jawaban menurut pengalaman saya saja. Kalau saya salah saya mohon maaf teman-teman ya, karena saya beberapa varietas memang hasilnya memang seperti itu. Jadi kalau kita membuahkan anggur misalnya pertama di bud 9 ya, ini bagusnya di belakang 9 ini atau di depan 9 ya. Maksudnya begitu ya, setelah buah loh ya. Nah ini kalau kita buahkan di bud setelah 9, maksudnya kita katakanlah ya, ini contoh aja. Di bud ke 10, 11 dan seterusnya, ini menurut saya buahnya jauh lebih bagus di bud setelah buah. Ini menurut pengalaman saya. Karena memang untuk ukuran beri dan juga brokolinya itu jauh, biasanya mendekati pembuahan pertama, kalau enggak malah lebih gede pembuahan kedua. Berbeda dengan kalau kita mundur. Misalnya pembuahan pertama di bud 9, kemudian kita potong lagi di bud 2, ini kita bilang mundur kan gitu ya. Di bud 2, itu apakah berbuah? Untuk beberapa jenis yang genja itu berbuah. Tapi ada tapinya, biasanya itu untuk ukuran berinya atau brokolinya itu biasanya jauh
lebih kecil dari pembuahan pertama. Itu menurut pengalaman saya. Dan ini juga kalau pembuahan mundur setelah buah itu untuk beberapa jenis ya tetap bisa berbuah ya. Ini kalau kita bicara anggur yang memang genja atau mudah berbuah ya. Kalau anggur yang susah berbuah ya, saya nggak tahu. Saya juga kan nggak punya ratusan jenis anggur yang saya tanam. Saya kan hanya bicara tentang anggur-anggur yang selama ini saya tanam di kebun mini saya. Jadi selama ini memang buah setelah beri anggur atau buah anggur dipanen itu, kalau kita pruning di setelah buah itu, buahnya memang biasanya mendekati pembuahan pertama, bahkan kadang-kadang lebih bagus di pembuahan keduanya. Itu pun pembuahan ketiga bisa mundur lagi, itu bisa juga teman-teman. Ya, jadi jawaban saya seperti itu teman-teman ya. Kalau ada kesalahan saya mohon maaf sekali lagi, terutama buat para senior yang sudah lama menanam anggur ya. Ini saya mohon maaf sekali, di sini saya bukan menggurui, saya hanya berbagi pengalaman saya selama ini menanam anggur saja. Jadi saya sendiri pun masih banyak yang harus saya pelajari, makanya saya sering sekali ya belajar di tempat teman-teman saya ya, baik yang sesama ini hobi tanam anggur dan juga teman-teman yang memang mengebunkan anggur secara besar. Bahkan saya juga sering nonton YouTube senior-senior saya ya, dan juga YouTube dari luar negeri juga. Saya sering tonton nih untuk bahan saya belajar. Jadi memang saya juga masih belajar. Nah, kemudian ada juga pertanyaan itu, biasanya ada nggak sih anggur yang tahan jamur, teman-teman? Ya, jawaban saya itu ya nggak tahu teman-teman ya. Tapi memang dulu saya juga tanam tanpa greenhouse ya. Itu rata-rata memang cepat sekali terkena jamur teman-teman ya. Karena mungkin memang terlalu lembab, apalagi di sini tempat saya kan pegunungan ya. Jadi udaranya dingin, lembab banget, dan juga hujan terus. Jadi kalau tanpa naungan ini tidak ada anggur yang tahan jamur kalau tempat saya. Buat tempat teman-teman nggak tahu ya. Tapi memang harus ekstra sekali ya untuk penyemprotan fungisidanya, terutama kalau tanpa greenhouse ya. Jadi kalau di tempat saya ini malah nggak ada anggur yang tahan terhadap jamur pada saat musim hujan. Rata-rata pasti KO sama jamur. Tapi memang bisa disiasati dengan penyemprotan fungisida yang dilakukan secara rutin ya. Nah itu bisa sih. Karena memang banyak sekali teman-teman yang membuahkan anggur tanpa greenhouse dan berhasil teman-teman ya. Itu banyak sekali. Jadi teman-teman yang mau membuahkan anggur tanpa greenhouse, itu teman-teman harus belajar dari senior-senior kita ya. Itu kan sering pada membagikan pengalamannya di YouTube juga ya. Teman-teman cari saja. Itu banyak sekali referensinya untuk varietas-varietas apa yang mereka tanam ya tanpa greenhouse dan terbukti berbuah ya. Dan bagaimana caranya, penyemprotannya seperti apa, kemudian perawatannya seperti apa, teman-teman harus belajar pada senior-senior kita yang menanam anggur tanpa greenhouse. Itu jawaban saya. Nah, mungkin itu saja teman-teman ya, karena sudah terlalu panjang juga. Saya juga takutnya terlalu panjang, karena memang dengan ilmu saya yang masih sedikit sekali, ini memang terkadang saya merasa minder kalau harus membagikan pengalaman saya terhadap teman-teman. Tapi memang dari awal saya sudah bilang, di sini saya tidak bermaksud menggurui. Saya di sini memang hanya berusaha itu membagi pengalaman saya selama ini menanam anggur. Jadi kalau ada kesalahan dalam kata-kata saya atau teman-teman menganggap saya itu sok pinter atau sok-sok segalanya, itu ya saya mohon maaf teman-teman ya. Karena kembali lagi di sini di channel ini memang saya mengajak teman-teman untuk mari sama-sama belajar. Jadi buat saudara-saudaraku di rumah ya, terutama buat senior-senior yang sudah menanam anggur lebih lama daripada saya, kalau ada kesalahan saya dalam pengucapan, saya mohon maaf ya. Karena di sini saya memang masih belajar. Channel ini saya mengajak mari sama-sama belajar. Ya, mungkin sampai di sini dulu. Semoga bermanfaat dan menginspirasi. Jangan lupa like, subscribe, komen, dan share agar channel ini makin maju dan berkembang, dan juga agar saya tidak bosan dan saya semakin bersemangat dalam membuat video-video baru tentang pengalaman saya selama ini menanam anggur. Ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam pengangguran dari saya Ferry, Purwokerto, Jawa Tengah.